Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Setiap kita mengucapkan, ketika kabar kita baik, maka selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Baik, saya sebut satu persatu ya. Baik. Udin? Hadir Udin. Ramos? Hadir Ramos. Zainab hadir? Nggak masuk. Kenapa Zainab nggak masuk? Oh, ngantuk. Oke, baik. Ya, absen udah selesai. Kita langsung ke materi ya. Tujuan tema materi hari ini adalah faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah tujuan dari kita mempelajari persatuan dan kesatuan ini yaitu memahami faktornya, penghambat dan pendorongnya. Kemudian yang kedua, kita menyajikan hasil analisis kita. Maka hari ini kita menganalisis tentang persatuan dan kesatuan. Terlebih dahulu saya membagikan modul. Silakan dibaca ya. Saya kasih waktu 5 menit supaya bisa dipahami tentang persatuan dan kesatuan. Silakan dibaca. 5 menit sudah dibaca? Udah dipahami? Oke, sekarang setelah kalian membaca modul, apa yang kalian ketahui tentang persatuan dan kesatuan itu sendiri? Apa yang kalian ketahui? Yang paling bernilai, yang paling penting di dalam persatuan dan kesatuan adalah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu adalah faktor penghambat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Karena di dalam masyarakat Indonesia berbagai macam budaya, suku, agama, dan ras. Maka silakan kalian baca tadi, dipahami supaya nanti kalian bisa melihat atau di lingkungan sekitar kalian bisa menemukan persoalan-persoalan yang menghambat tentang atau lunturnya nilai persatuan dan kesatuan itu sendiri. Sudah? Sudah? Oke. Kemudian sekarang silakan catat di buku catatan kalian sendiri tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan di lingkungan masing-masing, di rumah masing-masing, atau di tempat bermain masing-masing, tentang faktor lunturnya nilai persatuan dan kesatuan itu. Karena di dalam kehidupan biasanya ketika kalian bermain sesama teman, tentu ada persoalan-persoalan. Nah, persoalan-persoalan ini yang menimbulkan lunturnya nilai-nilai persatuan. Ini dalam skala kecil. Kalau kita bicara skala besar atau skala bernegara, maka dilihat seperti di sini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Maluku, ada orang Sulawesi, ada. Nah, perbedaan ini sebagai faktor penghambat. Salah satu sebagai faktor penghambat. Nah, udah ditulis? Udah ditulis? Nah, sekarang silakan dikumpulkan
Silakan dikumpulkan. Bukan. Kemudian sekarang setelah kalian menulis beberapa faktor lunturnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan, Bapak meminta silakan kalian buat dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, supaya kita bisa diskusikan terkait masalah lunturnya nilai persatuan dan kesatuan. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah. Baik. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 mengidentifikasikan persoalan lunturnya nilai persatuan dan kesatuan. Silakan setiap kelompok menulis tentang faktor apa saja sih yang menjadi nilai persatuan dan kesatuan itu luntur. Udah kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2 udah? Baik. Sekarang setelah kalian persatuan dan kesatuan, Bapak meminta silakan kalian buat dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, supaya kita bisa diskusikan terkait masalah lunturnya nilai persatuan dan kesatuan. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah. Baik. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 mengidentifikasikan persoalan lunturnya nilai persatuan dan kesatuan. Silakan setiap kelompok menulis tentang faktor apa saja sih yang menjadi nilai persatuan dan kesatuan itu luntur. Udah kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2 udah? Baik. Sekarang setelah kalian menulis mengidentifikasi masalah, kemudian silakan kalian dari kelompok 1, anggap aja inilah. Silakan dari kelompok 1 untuk membaca minimal 2 faktor penghambat. Minimal 2 faktor penghambat dari nilai persatuan dan kesatuan. Silakan. Yang di belakang. Jelaskan Bapak ini. Iya. 2 faktor penghambat. Faktor penghambat Yang pertama. lunturnya faktor penghambat persatuan dan kesatuan ya Pak. Iya. Yang pertama itu ada kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua? Terus yang kedua faktor geografis, yaitu tanah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, daerah inilah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan, atau daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Oke, cukup. Kemudian itu dari kelompok 1. Kelompok 2 sama. Silakan membaca apa yang sudah kalian tulis tentang faktor penghambat. Minimal 2 faktor penghambat nilai persatuan dan kesatuan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan
menjadi dua faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu munculnya gejala etnosentris. Etnosentris merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, melemahnya nilai budaya bangsa. Lemahnya nilai budaya bangsa kita akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontrak langsung maupun tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian selanjutnya, setelah kalian mengidentifikasi masalah, tadi sudah kalian sampaikan tentang apa aja persoalannya. Dari kelompok 1 tadi tentang kebinekaan, itu salah satu faktor penghambat. Kemudian yang kedua tadi tentang letak geografis ya. Kemudian dari kelompok 2 tadi mengatakan faktor yang pertama itu adalah etnosentris ya. Etnosentris. Kemudian yang terakhir itu adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Artinya ini adalah ada budaya lain yang masuk di daerah ataupun negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita membuktikan dari apa yang kalian sampaikan tadi, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2, dari 4 penghambat itu tadi, sekarang kita buktikan. Yang pertama, tentang kebinekaan. Kenapa Indonesia memberikan lambang Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang dari Sabang sampai Merauke itu berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Di Pulau Jawa saja itu ada beberapa suku. Yang paling besar itu Jawa, kemudian Sunda, dan diikuti sama yang di Jakarta itu apa? Betawi. Ya, yang di Jakarta itu Betawi. Kemudian yang kedua, letak geografis. Dari letak geografis ini juga, ini akan mempengaruhi. Dan salah satu penghambat mendorong persatuan dan kesatuan. Ini adalah salah satu penghambat. Karena kenapa? Kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sering menilai bahwa yang paling ganteng itu paling baik, yang paling putih itu yang paling baik. Ternyata di dalam kehidupan seharusnya tidak melihat seperti itu. Negara juga menjamin tentang bahwa kita itu tidak melihat sukunya, rasnya, budayanya, agamanya. Kenapa kita melihat itu? Karena memang lebih baik kita melihat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, untuk menunjukkan nilai-nilai persatuan itu masih ada di dalam sebuah negara. Kemudian yang ketiga, etnosentris. Etnosentris itu selalu menonjolkan diri. Udah. Oke, kita lanjut. Saya minta dari kelompok 1 untuk menjelaskan tentang munculnya gejala etnosentris dan melemahnya nilai budaya bangsa. Coba silakan untuk kelompok 1. Siapa yang mewakili? Silakan. Untuk kelompok 1, lebih baik sebenarnya yang harusnya yang paling menonjol adalah laki-laki, karena dia adalah sebagai pemimpin nanti. Silakan. Silakan, nah, jangan malu-malu. Munculnya etnosentris. Etnosentris merupakan sikap menunjukkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Ya. Itu? Ya, Pak. Etnosentris. Menonjolkan diri. Coba kasih contoh dari kelompok 1. Coba kasih contoh tentang menonjolkan budayanya sendiri.
Di lingkungan sekitar aja, di lingkungan tempat kamu bermain. Menonjolkan budaya sendiri. Biasanya lebih ya? Ya. Biasanya setiap Kalau di tempat saya namanya kuda lumping. kuda lumping. Kalau saya silat. Silat tali MS. Ada silat, ada kuda lumping. Kemudian apa lagi? Kalau di Jawanya apa? Orang Jawa ada? Jaipong. Jaipong. Nah, dari munculnya apa namanya? Mana tadi? Iya, munculnya gejala etnosentris itu selalu menonjolkan diri. Menonjolkan diri dalam arti seperti budaya lain lebih budaya saya lebih bagus daripada budaya lain. Boleh nggak kita untuk menunjukkan atau menonjolkan diri gitu budaya sendiri daripada budaya orang lain? Boleh. Nggak boleh. Perkenalkan boleh ya Pak? Ya, memperkenalkan budaya sendiri boleh. Justru kita menghidupkan budaya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk kelompok 2 tentang tadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Silakan salah satunya yang mewakili. Faktor pendorong dan kesatuan bangsa. Ya. Enggak diganti tadi. Oke, baik, terima kasih. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan yang di dalamnya terdapat semangat persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah disampaikan tadi. Salah satu faktor pendorong persatuan dan kesatuan adalah pemerataan pembangunan. Kira-kira menurut kelompok 2 di Indonesia itu sudah merata pembangunannya atau belum? Belum. Nah, ini adalah salah satu faktor pendorong. Apabila salah satu faktor pendorong ini tidak dilakukan oleh pemerintah, maka akan menimbulkan gejala-gejala seperti tadi yang disampaikan sama kelompok 1. Untuk hari ini, saya berterima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mendeskripsikan terkait tentang persatuan dan persatuan, kesatuan dan persatuan. Kemudian lunturnya nilai-nilai tersebut sudah disampaikan tadi beberapa faktornya. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita simpulkan dari materi hari ini, itu tentang pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kira-kira sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Ada berapa faktor pendorong, faktor penghambat tadi? 5. Yang kita kaji bersama. Tadi saya minta dari kelompok 1 2, dari kelompok 2 itu ada. Berarti yang kita kaji hari ini tentang penghambat lunturnya nilai persatuan itu ada berapa faktornya? Ada 4. Yang pertama apa? Kebinekaan. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Etnosentris. Kemudian yang terakhir? Baik, bagaimana proses belajar hari ini? Masih semangat? Bisa dipahami apa yang kita pelajari bersama?
Baik, sebelum karena memang materi hari ini sudah selesai, maka cukup sampai di sini saja. Sebelum kita bubar, alangkah baiknya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas yang sudah membimbing temannya di melaksanakan ice breaking di saat ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam lingkungan hidup kita. Saya akhiri, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.